Saya Stianing Tias Songgowati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat datang di kelas Akuntansi Manajemen Program Studi S2 Magister Akuntansi. Pada kuliah pertama, kita akan menjelaskan sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu tentang tata cara, kemudian metode, dan materi apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Kuliah akuntansi manajemen akan berlangsung selama 16 kali tatap muka daring. Untuk semester depan kita masih menggunakan 100% daring ya. Oke. Kemudian kelas nanti akan dibagi menjadi 4 atau 6 kelompok atau sekitar 3 sampai dengan 4 mahasiswa per kelompok. Tugasnya apa? Tunggu dulu. Setiap kali kuliah tatap muka, ada satu kelompok yang bertugas untuk presentasi tentang reading artikel. Kelompok ini nanti yang akan bertanggung jawab dan akan memimpin diskusi kelas. Ya, kelompok ini harus bisa menghidupkan kelas. Bagaimana kelas supaya hidup? Ya, banyak interaksi dan semua anggota kelas itu sudah belajar, sudah membaca dan sudah memahami apa isi artikel itu. Tugas yang lain, ada tugas individu. Mahasiswa secara individu itu wajib untuk menyerahkan individual case analysis sebanyak 2-3 halaman pada pertemuan kelima. Apa itu individual case analysis? Anda diminta untuk mencari satu perusahaan, kemudian dianalisis. Kira-kira perusahaan ini menghadapi problem apa? Problem baik intern perusahaan, problem ekstern perusahaan, atau tantangan yang harus dihadapi. Kemudian perusahaan ini mempunyai kemampuan apa? Mempunyai kekuatan apa? Kelemahannya apa? Strategi yang dipilih itu apa? Nah, strategi yang dipilih perusahaan itu akhirnya berhasil atau tidak berhasil. Mengapa? Ya, silahkan Anda memberikan ulasan sedikit, cukup 2 atau 3 halaman dan itu dikumpulkan atau dikirim nanti pada pertemuan kelima. Cukup waktu ya. Nah, sebelumnya kalau Anda sudah mendapatkan satu perusahaan, segera saja mendaftarkan supaya tidak ada teman lain yang membahas untuk perusahaan yang sama. Ya. Kemudian tugas yang lain apa? Ada lagi tugas kelompok. Ya, tugas kelompok itu untuk nanti menganalisis kondisi perusahaan yang dipilih berdasarkan konsep-konsep yang Anda pelajari selama satu semester ini. Nah, nanti tugas kelompok akhir ini akan dipresentasikan di akhir kuliah. Ya, laporannya kira-kira plus minus 15 halaman. Gitu ya. Oke. Itu adalah tata cara dan metode kita kuliah. Lalu penilaiannya bagaimana? Nah, ini penilaiannya. Individual class participation and oral test itu ada 15%. Di sini Anda dinilai keaktifan saudara, partisipasi saudara, kemampuan saudara, apakah siap mempelajari, sudah mempelajari materi ini, siap untuk berdiskusi, mempunyai ide-ide yang baru, ya, itu semua akan dinilai. Kemudian reading article discussion group, ini tadi yang dipresentasikan di setiap kali tatap muka, tugas tadi ya. Kemudian individual case analysis, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi group case discussion. Group case discussion ini nanti ada materi yang sesuai ada di RPS. Anda harus secara kelompok mendiskusikan ini dan nanti akan dipresentasikan mulai tatap muka ke-7. Ya, ke-7, kemudian ke-8 nanti kita ada ujian tengah semester, kemudian akan dilanjutkan seterusnya. Ya. Kemudian ada group project and presentation, tadi tugas akhir itu ada 20%. Kemudian ujian 20% juga, jadi totalnya ada 100%. Ya, itu adalah metode yang akan kita jalani. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, pertemuan pertama ini memang terdiri dari penjelasan silabi,
pembuatan kelompok, kemudian kita masuk chapter 1. Saya akan overview apa isi chapter 1 dari akuntansi manajemen ya. Ingat ya, Mas, siapa yang masih ingat? Kita sudah pernah loh akuntansi manajemen di S1 dulu. Mungkin ada yang sudah dapat, mungkin ada yang belum ya. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu managerial accounting. Masih ada yang ingat? Pasti sudah kita pelajari di S1 dulu ya. Kita review apa yang dulu kita pelajari, kemudian nanti kita matchkan dengan yang sekarang akan kita pelajari di semester ini. Akuntansi manajemen itu adalah akuntansi atau pemilihan data, pengumpulan data, penganalisisan data, pengukuran dan sebagainya yang hasilnya adalah untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, itu. Pada intinya itu. Kemudian, mengapa mempelajari manajemen accounting ini penting bagi karir saudara? Untuk yang belum bekerja, kita kan belum tahu ya nanti Anda akan bekerja di mana. Belum tentu bekerja di bagian finance, belum tentu bekerja di bagian akuntansi, belum tentu bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin bisa di pertanian, ya bisa di perbankan, bisa di jasa transportasi dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah bekerja juga ini masih penting. Untuk apa? Untuk bidang saudara bekerja sekarang atau bahkan nanti kalau sudah lulus mungkin dipindah ke bagian lain bahkan menjadi pimpinan perusahaan, nggak masalah. Mengapa? Karena akuntansi manajemen itu tadi kita membaca data hasil operasi perusahaan, kita analisis, kemudian kita hitung ya, kemudian kita bisa memberikan gambaran dan membantu manajemen untuk mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan cara-cara akuntansi manajemen itu tadi. Jadi masalah seperti ini akan kita temui di mana saja. Ya, selain itu, karena akuntansi manajemen ini meliputi banyak hal. Di antaranya adalah berhubungan dengan ethics, ya, strategic management, enterprise risk management, corporate social responsibility, proses management, dan leadership. Ya. Nah, nanti semester depan kita akan fokus pada strategic management. Nah, sekarang kita masuk ke strategic management accounting. Dan apa sih bedanya dengan manajemen accounting? Karena judulnya tadi manajemen accounting, tapi sudah saya jelaskan bahwa manajemen accounting itu meliputi banyak hal. Di antaranya adalah strategic management accounting yang selanjutnya saya singkat dengan SME ya. Ya. Perbedaannya apa? Di strategic management accounting itu kita akan mempelajari memilih data, memilih data akuntansi, kemudian menggabungkan, ya, kemudian menganalisisnya, melihat kekuatan kita, melihat kelemahan kita, kemudian kita juga akan melihat lingkungan kita, lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu sudah berubah. Ya, sudah berubah dan sampai di mana perubahan itu. Maka kita harus mensinkronkan antara kondisi perusahaan kita dengan perubahan yang ada di lingkungan. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Tujuan perusahaan ini kita capai dengan baik menggunakan strategi-strategi. Nah, strateginya itu tidak asal strategi, tetapi strategi yang terukur. Itu makanya itulah yang disebut dengan strategic management accounting ya. Jadi tidak hanya untuk intern tetapi kita juga sudah jangka panjang untuk mencapai target tujuan perusahaan jangka panjang berdasarkan kondisi perusahaan kita dimatchkan dengan perubahan yang ada di lingkungan kita. Bedanya dengan konvensional manajemen accounting, tadi sudah saya jelaskan bahwa manajemen accounting itu hanya mempelajari untuk yang intern saja, sifatnya teknis dan historis.
Berdasarkan data yang lalu, kemudian kita membuat pengukuran, membuat analisis, dipakai manajemen untuk pengambilan keputusan. Sudah, itu saja. Tetapi kalau strategic management accounting, kita sudah lebih mematchkan dengan kondisi di luar perusahaan. Tantangan perusahaan itu apa? Jadi sudah lebih baru lagi, sudah lebih menambah lagi, ya. Itulah bedanya antara strategic management accounting dan manajemen accounting. Kemudian the role of strategic management accounting. Jadi perannya apa sih? Ya. Bisnis perusahaan itu beroperasi dalam lingkungan yang serba dinamis, ya, serba dinamis dan kompleks sekali. Perusahaan itu bekerja dan mengambil keputusan itu sesuai dengan langkah-langkah yang terjadi di lingkungan. Di antaranya adalah sosiologi, teknologi, ekonomi, politikal, ya. Semua itu berubah secara radikal. Mau tidak mau keputusan kita itu juga menyesuaikan supaya perusahaan itu dapat bertahan, ya. Nah, disitulah peran dari manajemen strategis untuk mengalign, untuk mensinkronkan antara strategi apa yang akan dilaksanakan atau dipilih perusahaan dengan perubahan lingkungan yang kita hadapi, gitu ya. Kemudian apa sih hubungannya atau dari berbagai macam ilmu yang sudah kita pelajari? Oke, kita lihat financial accounting itu adalah akuntansi keuangan, ya, di membuat laporan keuangan untuk pihak ekstern maupun intern berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian kalau cost accounting apa? Cost accounting itu akuntansi biaya yang itu sudah mengandung financial accounting, manakala cost accounting itu melaporkan biaya produksi. Kemudian cost accounting itu juga menjadi bagian dari manajemen accounting, di mana pada saat sudah menghitung harga pokok berapa yang harus ditentukan harga jualnya, ya, itu sudah masuk ke manajemen accounting. Kemudian cost management itu apa? Ya, manajemen biaya itu perusahaan akan memperhatikan bagaimana perencanaan dan pengendalian biaya. Di sini pengendalian biaya itu tidak hanya sekedar mengurangi biaya saja, tetapi juga membuat planning dan memanagenya, ya, sehingga dapat membantu strategi yang akan dipilih perusahaan, gitu. Jadi cost management ini lebih fokus dan lebih luas. Kemudian strategi cost management apa? Manajemen biaya strategis itu adalah memanage dari hasil analisis semuanya itu supaya perusahaan dapat mengambil strategi. Jadi manajemen biaya strategi itu nanti akan menjadi dasar menformulasi dan juga mengkomunikasikan strategi. Kalau perusahaan ambil strategi ini, itu dampaknya apa, keuntungannya apa, itu di situ nanti sudah kelihatan, ya. Itu manajemen manajemen itu menggunakan informasi untuk apa? Untuk planning, untuk controlling dan motivation, ya. Tidak hanya untuk pengendalian tapi juga untuk motivasi, untuk mengevaluasi. Setelah dievaluasi, kita akan tahu keputusan apa yang harus kita ambil, ya. Setelah mengevaluasi kan harus ada tindak lanjut. Keputusan apa yang harus diambil? Kita buat planning lagi untuk kegiatan berikutnya, gitu ya. Nah, ini adalah beda antara manajemen accounting dan financial accounting. Financial accounting itu mengukur, mencatat transaksi-transaksi bisnis, ya, untuk pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, ya, untuk external reporting. Kemudian kalau manajemen accounting itu membantu manajemen, di mana di cara-cara menformulasikan rencana, kemudian pengendalian, kemudian aktivitas perusahaan, pengambilan keputusan, dan alternatif yang lain. Manajemen accounting itu fokusnya pada short term, ya, jadi pada jangka pendek. Tetapi kalau strategic management accounting itu lebih pada jangka panjang, gitu ya.
Manajemen accounting include di antaranya adalah cost system, budgeting system, performance measurement system, dan sebagainya. Ya, secara keseluruhan kira-kira seperti itu di chapter 1 ya, sebagai prolog, sebagai overview kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di akuntansi manajemen ya, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan fokus kepada strategic management accounting, keuntungannya apa, perannya apa, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang kalau manajemen itu harus mengambil keputusan, harus mengambil langkah-langkah strategis, tapi manajemen tidak boleh lepas dari tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaan apa? Itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua tentang vision, mission, goal, objektif, dan strategik tipologi dari perusahaan. Ya, pastikan Anda tetap hadir dan aktif di kuliah berikutnya. Sampai jumpa.